saat ini memang petani kita agak apa namanya, kurang sejahtera sebenarnya ya. Karena, apa namanya tadi harga, yang fluktuatif ya, kemudian juga pada saat panen raya tidak ada jaminan pembelian, ya kan. Tapi, saya kira dengan programnya Pak Ari tadi ya, bahwa harga acuan dan kita berharap sebenarnya harga pokok pemerintah HPP itu dinaikkan untuk, beras ya ataupun gabah ya. Kalau jagung saya kira sudah cukup bagus Pak Arief, 4.200 saya kira petani kita sudah sejahtera lah. Makanya sekarang ini di daerah kami Sulsel itu banyak petani sawah sekarang ini menanam jagung daripada menanam padi karena harganya bagus. Jadi saya kira memang di harga ini harus dinaikkan harga ya. Kemudian kedua, kita harus lengkapi mereka saprodinya. Ya kita negara ini harus memberikan subsidi, nggak bisa kita mengatakan mengurangi subsidi itu akan melukai daripada jutaan, puluhan juta dari petani kita ya, misalnya subsidi pupuk dikurangi. Itu kami tidak setuju sebenarnya. Tinggal bagaimana subsidi itu tepat sasaran sebenarnya, bukan bukan apa subsidinya bermasalah tapi tepat sasarannya ya. Yang kedua, yang ketiga tadi yang mengenai masalah harga tadi sudah jelas, kemudian apa namanya sarana prasarana pupuknya, irigasinya ya. Kalau ini semuanya sudah tercapai, saya kira nilai tukar petani akan naik, akan menunjukkan bahwa ada perbaikan kesejahteraan gitu ya. Yang ketiga, kita memang harus mengedukasi masyarakat kita bahwa ke depannya petani kita ini harus tergabung di dalam korporasi, dalam koperasi ya, koperasi sehingga mereka mempunyai bargaining position yang kuat dengan pedagang. Kita harus ingat bahwa sebenarnya sejahtera selama ini di bidang pertanian adalah pedagang. Ya kan mereka ini yang menikmati harga tinggi ya, membeli dengan harga murah, disimpan oleh mereka kemudian dijual dengan harga yang tinggi ya. Nah, dengan edukasi bahwa mereka harus berkelompok, mereka bentuk usaha, ya saya kira mereka akan meningkatkan daripada kesejahteraan petani kita. Itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya menurut kami dengan adanya krisis di negara tetangga ataupun di Eropa, ini momentum bagi bangsa kita, bagi negara kita, bagaimana memperkuat sektor pangan kita, bagaimana produksi pangan kita ini kita genjot, sehingga bukan hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi kita bisa ekspor juga ya. Nah, sebenarnya saya kira kita punya cukup ya alasan untuk itu. Ya tinggal bagaimana apa namanya kita semuanya seperti Pak Arief katakan bersinergi ya, berkolaborasi ya bahwa Kementan fokus produksi, kemudian Kemendak ini jangan juga terlalu banyak impor gitu ya. Pak Arief di tengah-tengah ini menjadi jangkar sehingga antar kepentingan hulu hilir ini bisa imbangkan sehingga tentu pada ujungnya adalah petani sejahtera, negara juga mendapatkan devisa yang kuat. Saya kira demikian, Mas. Oke, baik. Nah, ini Anda juga tadi mengatakan begitu ya terkait subsidi yaitu tidak boleh dikurangi kalau bagi para petani karena menyangkut kesejahteraan bagi para petani juga. Nah, ini menarik juga nih kita bertanya kepada Pak Said sebetulnya bagaimana efektivitas dari subsidi yang ada di lapangan, khususnya subsidi pupuk bagi para petani. Iya, seperti kita tahu sebenarnya persoalan itu berputar-putar saja ya, persoalan subsidi pupuk. Putar-putar dalam arti dari tahun ke tahun seperti nggak ada penyelesaian. Kita udah tahu datanya banyak banget. KRKP sendiri riset 2 tahun yang lalu juga ketemuannya sama kok dengan teman-teman di Litbang KPK. Ada persoalan-persoalan misalnya ketidaktepatan tadi yang Pak Andi singgung soal tepat waktu, tepat jumlah, tempat sasaran dan seterusnya. Nah, tentu saja menurut saya ini jadi satu problem yang serius. Kalau kita mau serius sekarang untuk mendorong ketahanan pangan, harusnya persoalan-persoalan yang seperti ini diselesaikan gitu. Bukan berarti bergulir kita bicarakan tiap hari tapi nggak ada satu solusi yang konkret. Nah, terkait dengan subsidi ya ada banyak formula kan. Bahkan ada yang mengusulkan di kami sendiri berpikir mulai dipikirkan juga subsidinya tidak hanya di input tetapi subsidi di output ya, subsidi harga tadi yang kita bahas sebelumnya gitu. Kenapa? Karena data dari tahun 2005 ya kita coba hitung soal besaran subsidi pupuk itu naiknya ratusan persen ya anggarannya, bahkan ribuan, saya lupa angka pastinya tapi pernah dihitung 1000 sekian persen gitu dari 2005 ya, anggaran subsidi pupuk. Tapi kenaikan produksinya berapa sih terkait dengan padi misalnya? Itu nggak nyampe 200% kok, di bawah, bahkan rasanya di bawah 100% gitu. Artinya ada satu problem yang serius juga bahwa uang investment kita di subsidi itu besar tetapi impact-nya jadi kecil. Maka pertanyaannya kan kemudian mau dirubah seperti apa? Apakah akan dibiarkan terus? Karena jadi nggak efisien gitu. Bayang saya justru yang perlu didorong selain transparansi tadi ya, accountability prosesnya sendiri, juga perlu dipikir model yang lain untuk subsidinya. Tadi bisa disubsidi output salah satunya dengan harga. Yang kedua, bisa juga situasi sekarang kan menggambarkan bahwa
penyediaan dan industri apa namanya pupuk kita sangat tergantung, rentan banget karena tergantung dengan suplai dari negara lain. Ukraina sama Rusia perang, kita bingung sendiri, dan secara global memang pasokannya kan dari sana ya. Kita susah, sehingga perlu dipikir juga ke depan terobosannya adalah pengembangan industri pupuk yang itu dimiliki oleh, tadi kalau Pak Andi ngomong korporasi petani dan seterusnya, saya kira itu bukan tidak mungkin ya. Soal pilihannya kan mau atau enggak kita melakukan pengembangan industri pupuk yang itu di level daerah gitu misalnya, dengan menggunakan pupuk organik misalnya atau pupuk hayati yang sekarang itu secara teknologi berkembang kok gitu. Nah itu satu hal. Yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, tadi menyinggung yang Pak Arief, saya sepakat soal penetapan harga di tingkat petani. Tetapi mungkin juga Pak Arief perlu dipertimbangkan juga pelibatan petaninya ketika merumuskan harga itu.